Pak, saya mau bertanya mengenai roti dan anggur. Apakah memang harus dengan satu roti atau anggur untuk bisa mengikuti perjamuan kudus? Bagaimana apabila kita diperhadapkan pada situasi yang sama sekali tidak bisa keluar mengambil roti yang satu dan hanya ada roti biasa yang di rumah? Apakah itu tidak salah, Pak Pendeta? Ya, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10:17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ini kan dibicarakan kepada jemaat Korintus. Berarti ini adalah satu pembicaraan yang diberikan kepada satu gereja lokal. Jadi ya, tentu saja itu hanya untuk satu gereja lokal, rotinya satu, dan itu bukan sesuatu yang tanpa makna, karena dijelaskan ya, karena roti adalah satu. Nah, itu ada, kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya ya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Lalu sambungannya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu. Berarti roti satu itu ada makna teologis di baliknya. Makna teologis di baliknya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Sehingga kalau rotinya sudah lebih dari satu, makna persekutuannya menjadi hilang. Itulah sebabnya rotinya mesti satu, tapi ini hanya berlaku bagi satu komunitas orang percaya, yaitu di Korintus. Tidak bisa roti satu untuk orang di Roma, orang di Tesalonika, ya. Nah, karena itu maka memang penting untuk roti satu itu kita pecah-pecahkan. Nah, kalau dalam kondisi sekarang ini di mana kita tidak bisa keluar, ya memang mau tidak mau kita mesti tunda, karena ingat, dalam kaitan dengan Paskah itu kan detail-detailnya Tuhan kasih. Dan semua itu punya makna. Dan Tuhan tidak mau itu dilanggar. Kalau dalam perjanjian lama, pelanggaran pada detail yang sudah Tuhan kasih itu mati hukumannya. Nah, walaupun di perjanjian baru tidak ada hukuman mati seperti itu, tapi itu berarti bahwa pelanggaran pada detail yang diberikan itu adalah satu dosa yang serius di hadapan Tuhan. Nah, karena itulah maka, ya kemarin mau perjamuan kudus, karena mengingat bahwa roti satu, maka kami gereja mau melakukan perjamuan, tapi jemaat harus tidak bisa menyediakan roti sendiri-sendiri, harus ngambil di gereja. Nah, itu sudah disediakan, tapi sayangnya kondisi keamanan karena corona ini di Kota Kupang menjadi lebih mencemaskan, dan juga memikirkan juga kalau jemaat datang mengambil roti di gereja, di jalan dia sudah kontak dengan banyak orang, nah ini bisa membahayakan. Akhirnya kami berpikir untuk menunda saja. Seandainya masing-masing bisa sediakan roti sendiri kan lebih mudah, yaitu ya sudah masing-masing tinggal bikin roti saja di rumah atau beli di kios. Tapi akhirnya makna kesatuan tubuh Kristus yang kita semua hidup dari satu roti yang dipecah-pecahkan itu menjadi kehilangan maknanya. Jadi kalau dalam kondisi yang ekstrim begitu, ya menurut saya memang lebih bijak kalau kita menunda perjamuan kudus kita, daripada kita melakukan sesuatu yang walaupun tetap ada perbedaan tafsir, tapi lebih baik kita menunda daripada kita tahu-tahu melakukan sesuatu yang menyalahi ayat ini. Ya.